persiapan dari Pertamina untuk menjelang Lebaran? Jadi dari Pertamina Patraniaga kami menyiagakan satuan tugas BBM dan LPG gitu ya. Mulai tanggal 25 Maret hingga 21 April 2024 yang tugasnya adalah memantau penyaluran dan distribusi BBM dan LPG termasuk juga untuk Muria Raya ya, untuk eks Karisidenan Pati ini. Nah, untuk gasolin itu Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo gitu, di masa Satgas tersebut kita estimasi di Muria Raya ini ada kenaikan sekitar 19%. Sementara untuk gasoil kita estimasikan ada penurunan sekitar 11%. Karena kan memang aktivitas industri dan juga truk-truk itu kan banyak yang tidak beroperasi di menjelang dan hingga akhir setelah Lebaran gitu ya, setelah Idul Fitri. Sementara untuk LPG kita siapkan ketahanan stoknya sekitar 4,9% dari rata-rata harian normal. Itu dibandingkan dengan rata-rata harian normal di bulan Januari Februari 2024 ya. Nah, kemudian puncaknya juga kita estimasikan di hari Jumat dan Sabtu seminggu sebelum Lebarannya. Sementara untuk puncak arus baliknya estimasinya di hari Minggu setelah Idul Fitri atau Lebarannya. Dan kami mengimbau kepada konsumen gitu ya yang mau mudik, isilah BBM dari kota atau kabupaten asal, dan misal di tengah jalan kira-kira nih nggak perlu nunggu sampai habis baru ngisi kan, kira-kira perlu ngisi ya segeralah mengisi. Dan bagi yang BBM-nya yang mobilnya modern, kekinian, terus dia juga mampu gitu ya, belilah BBM non subsidi. Kami menyediakan juga BBM non subsidi, ada Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Terus untuk LPG monggo bagi yang memang berhak gitu ya, masyarakat miskin, usaha mikro, silahkan nanti bisa membeli LPG subsidi. Tapi yang kaya, yang menengah ke atas gitulah, yang mampu, yang bukan miskin lah ya, kami mengimbau untuk membeli LPG non subsidi. Kita kalau merasa berat, kita punya LPG berat gas 5,5 kilo yang cukup enteng gitu ya, cukup ringan untuk dibawa. Dan kami juga melayani untuk delivery service, Pertamina Delivery Service. Jadi kalau mau pesan BBM non subsidi, LPG non subsidi, silahkan bisa kontak Pertamina Call Center 135 gitu. Untuk penambahan isi 4% itu mulai kapan sampai kapan? Itu 4,9 itu selama masa satuan tugas ini di tanggal 25 Maret hingga tanggal 21 April 2024. Dan tentunya untuk LPG subsidi kita kerjasama koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas yang membidangi terkait dengan pengawasan LPG gitu. Ketika memang dibutuhkan, tentu kita koordinasi ke situ. Kalau dibutuh rata-rata hariannya berapa Pak? Rata harian berapa Mas? Rata-rata 3 kilo ya, 32.000 tabung per hari Pak. Itu tambah 4,9 tadi. Ya. Itu di mana? Kudus atau Kudus? Kudus. Berapa tadi Kudus Mas? 32.000 tabung per hari, 32.000 sampai 34.000 tabung per hari ya. Mas, sementara untuk mengantisipasi apabila terjadi force majeure seperti kemarin, gelombang tinggi, di saat-saat penugasan seperti itu, apa ya langkah yang akan segera dilakukan oleh Pertamina? Yang jelas kita build up stok ya. Jadi kayak SPBU kan kita pantau nih stok-stok di SPBU-nya, termasuk juga stok di kita gitu ya. Kita pantau, kita pertebal, kita tinggikan gitu ya. Tapi juga kita berharap semoga tidak terjadi bencana, termasuk juga cuaca tinggi dan gelombang buruk ya. Cuaca buruk dan gelombang tinggi ya di perairan gitu kan. Karena kalau Muria Raya ini kan memang pasokannya mayority dari Rembang ya. Tapi kami juga mengimbau kepada konsumen ini nggak perlu khawatir gitu ya. Kami biasanya kalau ada kayak kemarin itu kapal nggak bisa sandar di Rembang gitu, kita ada bantuan supply. Bantuannya kalau kayak LPG dari Semarang sama dari Gresik. Kalau BBM kita kan dari Semarang. Kemarin memang depot kami di Semarang. Itu waktu banjir Semarang itu sempat kerendam sekitar 5 hingga 40 cm gitu ya. Sempat kerendam tapi tetap masih bisa operasional. Alhamdulillah nggak kerendam tinggi ya. Jadi tetap bisa operasional depot BBM-nya. Nah, tadi kemarin kan sempat juga banjir Demak. Nah, banjir Demak tetap kita supply, tapi memang supply-nya akhirnya memakai jalan lain gitu kan, yang memang diarahkan oleh kepolisian.
Nah, untuk daerah yang banjir memang kemarin kita juga akhirnya kayak misal Demak kan banjir. Nah, kayak LPG-nya tentu kita alihkan ke Pangkalan yang terdekat. Di situlah tetap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak kekurangan LPG gitu. Ada keluhan Pertamina dan nomor khusus nggak sih, Pak? Oke, kalau ada keluhan, mau pertanyaan atau mungkin ada pengiriman minta dikirim BBM non subsidi maupun LPG non subsidi gitu, silahkan ke Pertamina Call Center. Bisa ditelepon pakai handphone 135 atau melalui aplikasi My Pertamina bisa bukan WhatsApp call ya, video call. Emailnya juga ada pcc135@pertamina.com, Instagram, Facebook dan x.com atau Twitter juga ada. Pertamina Call Center 135. Pak Presto, soal motor sendiri Pak Presto, kalau di Pantura disediakan berapa motor sih Pak Presto? Kalau motoris itu total kalau Jawa Tengah dia itu 96 motoris gitu ya. Kalau di Muria Raya sekitar berapa? Kalau Muria Raya gini Pak, karena kan itu untuk memecah antrian ya Pak. Nah itu di kami, yang kalau di Kudus itu ada 2. Kalau di wilayah jalur Panturanya itu ada 1 Pak, di Demak, yang di SPB Wonoketingal. Itu pun itu opsional karena kalau misalnya ada kemacetan, tapi kalau ada kemacetan biasanya dia cuma standby aja sih Pak. Ada minimal pembelian nggak Pak Presto untuk motor gitu? Minimal 10 liter, 10 liter ya? 10 liter. Yang non subsidi ya? Subsidi ya. Kalau Pertalite ya mohon maaf nggak bisa. Kalau skema ke Karimun Jawa Pak Presto boleh dibilang nggak? Karimun Jawa kita build up stok ya Mas ya. Jadi pengiriman kita dahulukan lah pengiriman di sana untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Dan Karimun Jawa kan termasuk daerah 3T ya, terpencil, terluar, inilah apa namanya, yang memang perlu kita antisipasi gitu. Itu tadi menyediakan berapa tangki? Tangkinya berapa? Dua mobil tangki Pak, 2 kali 16 KL itu standby di Karimun Jawa. Jadi biasanya Karimun Jawa itu kan sekali pengiriman bisa mengcover 10 hari ya. Nah ini bisa sampai 15 hari Pak covernya selama Satgas ini. Jadi selama 15 hari ke depan itu diharapkan stok di Karimun Jawa aman. Dan kebetulan kalau lihat historis memang untuk Karimun Jawa ini solarnya akan turun juga karena nelayan banyak yang tidak balik ke laut, dan stok dan penyaluran Pertalite juga tidak terlalu tinggi sih kenaikannya, hanya 4-5% saja di sana. Kalau Karimun Jawa ini BBM-nya berapa? Pertalite, solar, dan listrik. Oke, apa? Pastikan pasokan BBM dan gas LPG aman ya nanti ya Pak? Yang jelas kita berusaha optimal mungkin untuk menyalurkan, memonitor dan mendistribusikan BBM dan LPG demi memenuhi kebutuhan dari konsumen. Mas Oli, biasanya 3 hari dengan penggunaan KTP sejauh ini untuk evaluasinya. Kalau KTP untuk LPG ya, NIK kan yang dimasukin. Kalau penggunaan NIK untuk pembelian LPG kan sebenarnya programnya udah sejak tahun lalu. Nah, awal-awal memang kan kaget ya, awal-awal. Tapi sejauh ini sih fine sih, sudah lancar dan masyarakat juga udah terbiasa beli. Mungkin yang belum tahu mungkin nggak pernah beli LPG 3 kilo, kami bersyukur berarti beli LPG non subsidi gitu ya. Terima kasih gitu. Dan tapi yang sudah terbiasa beli memang dia harus ada KTP. Terus KTP itu akan diinput oleh pangkalan gitu ya, diinput ke sistem gitulah, di sistem. Terus nanti kita akan tahu misal Bapak A dia sebulan itu beli berapa kali sih, beli berapa tabung sih, itu akan kelihatan. Itu gunanya buat apa? Buat nanti pengambilan kebijakan oleh Kementerian SDM gitu. Nanti sejauh ini mungkin masih ada kesempatan pendaftaran atau kalau kesempatan sebenarnya selalu dibuka ya Mas Januar ya. Kayak inilah, kayak misal beli mobil baru. Kan STNK tetap bisa beli lagi, tetap bisa dapat meskipun sebelumnya nggak terdaftar STNK-nya kan. Ya kayak gitulah modelnya. masyarakat kan sebelumnya masih banyak a priori. Ngapain sih harus pakai KTP ya? Sebenarnya karena ini kan produk subsidi itu harus lebih tepat sasaran gitu kan. Memang sih sekarang kan sebenarnya siapapun masih bisa beli LPG 3 kilo, tetapi kan harapan kami sih sebenarnya arahnya ke yang berhak gitu ya. Orang miskin sama usaha mikro gitu, petani sasaran sama nelayan sasaran gitu kan. Harapan kami yang beli di situ. Untuk bisa menjembatani ke arah situ kan perlu data nih gitu ya. Perlu data siapa sih yang beli, si ini berapa kali sih, si ini berapa kali, itu kan perlu tahu kita. Kalau dulu kita kan manual, pakai logbook, pakai buku. Ketika pakai buku, rekamnya kan nggak gampang.
direkap di situ, nanti ke agen, kan lama gitu dan nggak simple gitu, pangkalannya seberapa banyak gitu kan. Nah makanya dengan ini kan langsung database langsung masuk, itulah gunanya NIK gitu ya. Kalau non subsidi bebas, nggak perlu NIK. Gitu. Toh juga kalau masyarakat bikin rekening pakai KTP juga. Ketika misal beli motor mau bikin STNK pakai KTP, terus mau minjem duit pinjol pakai KTP dan sebagainya. Berarti sebenarnya kalau mampu harapannya mungkin non subsidi. Kalau mampu non subsidi lah gitu. Nanti kalau beda semua nanti 3 kilo nggak payu gimana? Ya nggak, lo kan malah justru ini justru meringankan keuangan negara. Kan itu ke APBN. Ketika misalnya 3 kilo kan ada kuotanya tuh. Kalau kuotanya misal ditetapkan kuotanya misal 100. Terus kemudian realisasinya 103. Bayarnya piye? Kayak gitu kan. Kurang malah bagus.